Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Daerah Hunter, teman-teman sehobi dan seprofesi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba ya menyelesaikan sebuah permasalahan pada laptop HP G4. Ini kasus pertamanya adalah mati total teman-teman. Namun setelah mati total, ternyata ketika laptopnya menyala, harddisknya tidak terbaca. Jadi dia tidak bisa diinstal sistem aplikasi ya, sistem operasi karena kendala harddisknya tidak terbaca. Di sini kita bisa lihat ya, semoga kelihatan oleh teman-teman. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan primary hard disk self test ya. Jadi untuk mengecek harddisknya sendiri, maka di sini setelah kita coba enter, maka di sini muncul peringatan harddisk not exist. Jadi harddisknya tidak terbaca teman-teman. Nah, ini sudah saya lakukan pengecekan baik itu terhadap harddisknya ataupun pada kabel fleksibelnya, dan itu dalam keadaan baik. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan seperti ini, harddisk tidak terbaca, maka wajib bagi kita untuk mengecek tegangan pada mainboard laptop ini teman-teman. Lalu bagaimana permasalahannya? Di mana letak permasalahannya kita akan coba teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan bahwa kita harus mengecek harddisk, kondisi harddisk dan kabel fleksibelnya terlebih dahulu ya. Jika seandainya kabel fleksibel dan harddisknya dalam keadaan baik, maka kita perlu untuk membongkar dan kemudian mengecek daripada mainboardnya ini teman-teman. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu laptopnya ya. Ya. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengecek ya, sebetulnya sudah mengecek sepintas masalah harddisk dan kabelnya. Nah, ini adalah kabel fleksibelnya. Jadi kabelnya ini dan harddisk ini dalam keadaan yang masih baik teman-teman. Ya, jadi seperti itu, masih dalam keadaan yang baik, maka berarti kemungkinan besar permasalahannya ada pada mainboardnya teman-teman. Jadi kita langsung saja bongkar mainboard daripada HP G4 ini teman-teman. Langsung saya skip saja ya teman-teman, karena akan memakan waktu. Baik teman-teman, seperti inilah penampakan dari mainboard HP G4 ya. Dan ini merupakan soket harddisknya teman-teman. Dan inilah yang akan kita cek apakah tegangan di sini normal atau tidak. Jadi yang pertama harus kita cek adalah tegangannya teman-teman. Nah, ini adalah soket harddisk yang akan kita cek ya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman kita buka skema. Kita buka skema di laptop. Jadi seperti ini skemanya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini skema pada laptopnya. Kita coba cari di sini kodenya adalah CN13 ya untuk soket harddisk. Buka CN13. Oh, mohon maaf teman-teman, ini adalah soket itu soket CD-ROM. Adapun soket harddisk adalah CN25. Dia ada di bagian sini teman-teman, CN25. Sama ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan coba nyalakan mainboardnya ya, dengan cara seperti ini ya. Kita coba cek tegangan pada soket harddisk ini ya teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu mainboardnya. Nah, ini mainboardnya sudah menyala teman-teman. Kemudian kita lakukan pengecekan ya. Seperti yang tadi disampaikan di dalam skema, ada tegangan 3 volt dan tegangan 5 volt. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Pada AVO menunjukkan bahwa tegangan 3 voltnya normal, sedangkan tegangan 5 voltnya drop menjadi 2,7 volt teman-teman. Nah, ini yang akan coba kita selesaikan, mengapa tegangan di sini menjadi drop ya, yang seharusnya 5 volt menjadi 2,7 volt. Yang pertama coba kita cek nilai hambatan dalamnya teman-teman. Kita cek nilai hambatannya apakah normal atau kemungkinan ada indikasi shortnya.
Oke teman-teman, setelah dilakukan pengecekan ternyata untuk jalur 5 volt pada harddisk mengindikasikan adanya komponen yang short. Biasanya sih kapasitornya teman-teman. Nah di sini kita akan coba cari secara manual jalur-jalur yang terhubung dengan ini ya, dengan 5 volt ini. Atau kita pun boleh mengecek 5 volt di bagian ini teman-teman, pada bagian konektor CD-ROM. Kita coba cek apakah di sini ada 5 volt atau ikutan drop juga menjadi 3 volt. Baik teman-teman, setelah dicek ternyata tegangan 5 volt atau 5 volt yang keluar setelah ditekan switch ini rata-rata drop. Jadi kita akan telusuri sumbernya teman-teman. Di sini saya sengaja tidak menampilkan skema ya, karena skemanya ada di depan sana dan saya akan coba telusuri. Semoga berhasil ya teman-teman. Ini sumber 5 voltnya. 5 volt always nya itu normal, namun 5 PS nya itu yang dibangkitkan setelah tombol switch ditekan. Nah itu yang bermasalah teman-teman. Kita akan coba telusuri sumbernya dari mana. Baik teman-teman, ini sudah kita lakukan penggantian pada MOSFET dan ternyata memang ada MOSFET-nya yang rusak ya. Jadi sehingga membuat tegangan 5 volt yang seharusnya tersalurkan ke harddisk hanya tersalur sekitar 2,9 volt tadi teman-teman. Ini sudah kita coba perbaiki dan alhamdulillah 5 volt di soket ini sudah keluar. Kita langsung saja coba teman-teman, langsung ke mainboardnya. Kita akan langsung coba apakah sudah bisa membaca harddisk ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat ya,
bahwa untuk saat ini harddisknya sudah terbaca dan ini sudah mulai masuk ke booting ya, ke recovery, sistem recovery. Kita akan coba langsung masuk ke Windows teman-teman. Nah, kita coba langsung masuk ke Windows dan ternyata alhamdulillah ya, ini menandakan harddisknya sudah terbaca. Nah, dan bisa dipastikan di soket harddisk tadi yang hanya ada tegangan 5 voltnya drop, maka ini sudah dipastikan ada 5 volt. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah bisa masuk ya, teman-teman semua bisa melihat sini sudah ada kursor dan tadi sudah ada login window. Nah, jadi untuk permasalahan kita saat ini bisa dianggap solved ya teman-teman. Alhamdulillah. Sekian video dari DR Hunter teman-teman. Bagi yang ada yang ingin bertanya, mungkin ingin sharing-sharing, bisa silahkan langsung saja komen di bawah di kolom komentar, dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh saja langsung komen ya. Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.